Halo, selamat datang di channel Daily Mom Dikti. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku, Baiti Maser. Oke, karena banyak banget yang nanyain ya, dan aku nggak bisa jawab satu persatu, jadi aku buatkan video khusus ya di sini. Ini sekaligus untuk memotivasi kalian, para YouTuber pemula, supaya bisa semangat untuk menekuni kontennya ya. Jadi yang perlu kalian tahu, nge-YouTube itu nggak usah ribet-ribet ya. Jadi nggak usah nunggu punya kamera, nggak usah nunggu punya room studio, terus nggak usah perlu nunggu punya lighting yang bagus dan segala macamnya. Itu mau nyampe kapan gitu ya kalian itu bisa berkarya. Jadi jangan batasi kemauan kalian itu hanya dengan hal-hal sepele seperti itu yang bisa diganti dengan hal yang simpel. Jadi teman-teman, aku itu nge-YouTube itu sama sekali nggak seperfect yang kalian kira. Jadi aku sampai sekarang pun aku masih ngerekam menggunakan HP, dan HP-nya pun HP yang biasa banget. Jadi nggak yang kayak jernih. Jadi kalau kalian lihat tuh kayak masih buras-buras gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, pede aja. Karena kan yang dilihat bukan kualitasnya, tapi yang dilihat adalah informasi yang disampaikan gitu kan ya. Topik yang disampaikan gitu. Jadi kuncinya itu kalau misalnya kalian pengen dapet pencahayaan yang bagus gitu, kalian cari sumber cahaya yang bagus, misalnya di deket jendela, atau aku dulu pernah banget ngelakuin, terus kayak pakein lampu gitu kan ya. Kalau enggak, kalian bikin videonya di bawah lampu tuh, kayak aku dulu itu bener-bener di bawah lampu, jadi kayak sorotnya tuh kelihatan. Nah, terus nggak usah minder sama youtuber-youtuber lain. Jadi lakuin apa yang kalian suka lakuin. Jadi kayak nggak usah ngejiplak konten, terus kayak nggak usah ngikut-ngikutin yang lainnya. Jadi udahlah, sebisa kalian, jadilah diri kalian sendiri. Dan pokoknya berkarya tanpa menjatuhkan orang lain ya teman-teman nih. Jadi kalau kalian kira jadi youtuber itu susah, harus modal ini, itu sebenarnya tuh kayak bisa di nomor dua kan gitu loh kata-kata seperti itu. Karena nyatanya buat nge-YouTube itu hanya perlu hal-hal simple. Yang penting kalian punya akun YouTube ya, punya channel YouTube, terus kalian punya handphone ya buat ngerekam, udah jadi kuota. Yang penting kalian tuh punya kuota ya, udah deh jadi, tanpa harus repot-repot ini dan itu. Kalau misalnya kalian gak punya lighting, kalian bikin videonya siang tuh ya kan, pencahayaannya bagus, terutama jam-jam 2, jam 1 itu bagus-bagus banget cahayanya. Itu tips dari aku sih nih. Terus aku pakai aplikasi apa sih buat nge-YouTube? Aku tuh pakai aplikasinya tuh aplikasi yang biasa banget, cuman pakai KineMaster. Dan itu yang waktu itu aku yang masih ada logo KineMasternya gitu kan, karena aku nggak ngerti. Nah terus dikasih tahu sama kawan kalau pakainya tuh yang downloadnya dari web, kalau nggak yang mod APK itulah pokoknya. Jadi kayak logonya tuh hilang. Jadi terus aku pindah ke situ, dan sampai sekarang pun aku masih pakai KineMaster. Karena mau nyoba yang lain-lain sebagainya itu kayaknya belum sempat, karena kan aku sambil masih ngurusin anak gitu. Aku waktu itu pernah sih pakai Filmora ya, aku pernah pakai, cuman kayaknya tuh ribet banget bagi aku gitu. Jadi aku tinggalin, aku masih pindah aku tetap setia ke KineMaster sampai sekarang. Mungkin besok-besok aku bakal pelajari lagi. Dan bagi kalian yang ngikutin aku dari awal, pasti you know lah kualitas video aku gimana. Terus kayak uh, aku tuh sama sekali kayak nggak punya bakat buat ngedit video. Jadi jadi udahlah, pure, murni, natural seperti itu video aku. Jadi kayak nggak ada musiknya, terus kayak cuman kalau ngedit tuh kayak cuman disambung-sambung doang. Jadi basicnya tuh kayak aku tuh belum dapet sih sebenarnya kalau buat youtuber ya. Kayak harus pinter ngedit, terus kayak punya kamera, lighting segala macam tuh enggak. Jadi modal nekat aja lah pokoknya. Nah terus kuncinya adalah kalian harus sabar, tekun, dan nggak boleh patah semangat ya. Karena yakinlah, sesuatu yang baik ketika ditanam itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik juga ketika pas dipanen ya. Jadi udah yakin aja sama apa yang udah kalian
niatkan. Jadi niatin dulu dengan baik, pasti nanti hasilnya akan baik ya. Memang perjalanan buat jadi konten kreator itu penuh lika-liku ya, dari mulai omongan haters, terus down ya, pasti kalau misalnya diomongin haters segala macam itu pasti larinya ke mental, jadi kayak lebih down ya. Itu harus sabar, harus ya kalau ada baiknya dari haters itu didengar, dimasuk ke dalam diri, terus kayak buat buat perbaikan diri ke depannya lagi gitu. Tapi kalau yang hanya menghujat dan segala macamnya itu udah biarkan aja gitu kan ya, toh juga insya Allah bisa mengurangi dosa kita gitu. Nih cerita sedikit ya buat perjalanan channelnya aku punya 2 channel dan itu alhamdulillah udah kemonetisasi semua. Yang kalian lihat sekarang itu kan pasti ada iklannya ya. Nah jadi untuk channel ini ya, channel Daily Mom Beauty ini itu nggak butuh waktu lama buat di monetize-nya, jadi cuman kurang lebih 1 minggu, nggak nyampe, bahkan cuman 5 harian kurang lebih. Karena itu aku mengkaitkan AdSense-nya itu gabung jadi satu dengan channelnya Mom Beauty gitu. Jadi katanya teman-teman sih, katanya itu faktor yang mempercepat monetasnya gitu. Nah terus untuk peningkatan subscriber juga alhamdulillahnya karena di channel Mom Beauty itu kayak udah banyak ya, kayak udah familiar gitu kan ya, kayak udah pokoknya udah banyak orang yang tahu. Jadi ketika aku buat channel lagi itu nggak butuh waktu lama untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi itu kayak bagi aku termasuknya cepet ya, cepet banget bahkan. Nah terus untuk nanti kedepannya penghasilannya segala macam itu aku belum tahu ya tekniknya gimana, karena kan ini barusan juga monetize-nya dan belum masuk ke AdSense ya dolarnya, karena kan baru bulan ini ya ke monetize-nya, jadi bulan depan baru masuk ke AdSense-nya gitu. Jadi aku nggak ngerti nanti laporan laporan pembayarannya tuh gimana. Nih terus kalian kalau misalnya pengen jadi konten kreator terus kalian tuh kayak insecure sama diri kalian sendiri, nggak pede dengan apa yang kalian punya, itu ya menurut aku percuma ya, sia-sia aja. Karena ya harus pede gitu, karena kalau misalnya nggak pede ya kenapa terjun ke dunia perkreatoran gitu kan ya. Jadi harus pede dulu sama dirinya masing-masing. Jadi nggak usah takut nggak dilihat, nggak usah takut nggak ada yang lihat video kita, karena matriks YouTube itu udah sebisa mungkin udah diatur sedemikian rupa jadi supaya video kita tuh ada yang nonton gitu ya. Udah pokoknya udah ada timbal baliknya lah. Jadi bertahap ya. Jadi jangan kalau aku dulu itu terjun ke dunia YouTube itu pertama kali itu yang tak pikirin itu bukan viewers sama subscriber. Jadi udah upload aja video, mau ada yang nonton kayak mau enggak, kayak mau ada yang subscribe dan enggak, kayak ya udah terserah, yang penting kita udah menawarkan buat subscribe gitu kan ya. Dan kalau misalnya kalian tuh niat, kalau bisa ya rutin upload videonya gitu, jadi konsisten dengan apa yang kamu jalani, nanti pasti subscriber dan jam tayang itu pasti mengikuti gitu. Dan itu nyatanya benar aku lakuin. Nah jadi untuk pertama kali ya, bagi kalian YouTuber pemula itu jangan mikirin enaknya dulu. Jadi udah hilangin dulu lah pikiran kayak 1000 subscriber dan 4000 jam tayang tuh, hilangin dulu. Yang penting kalian terus berkarya dulu. Nanti kalian pasti kaget ketika udah lama nggak merhatiin subscriber terus tiba-tiba udah mencapai 500, udah mencapai mau 1000, apalagi udah mencapai 1000 itu seneng banget pasti ya. Nah, jadi itu sih tips dari aku. Yang penting terus tunjukin bakat kalian, tunjukin talenta kalian, dan tunjukin apa yang kalian ingin publish ke YouTube gitu. Jadi biar orang itu tahu ciri khas kalian tuh di mana. Ingat, nggak usah ikut-ikut orang lain. Jadi udah be yourself aja, jadi diri kalian sendiri, nggak usah ikut-ikut yang lain. Ya. Karena setiap orang itu kan punya kemampuan dan kelebihan maupun kekurangannya masing-masing. Jadi kalau kalian ngikutin si A, yang ada di si A itu belum tentu ada di kalian gitu. Jadi udahlah, jadi diri kalian sendiri aja ya. Oke teman-teman, semoga cerita ini menginspirasi kalian. Semoga apa yang kalian cita-citakan
tercapai ya di dunia per YouTubean. Salam hangat dari aku Betty Maser, jangan lupa di subscribe.